Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Amelia dengan NIM 922025035 dari jurusan Teknik Sipil kelas 1 TS 2. Di sini saya akan melakukan desain menggunakan aplikasi SAP 2000 dan yang akan saya buat kali ini adalah desain kuda-kuda atap. Di sini ada contoh kuda-kuda yang akan saya buat yaitu seperti ini. Nah, yang pertama-tama kita masuk dulu ke dalam aplikasi SAP-nya. Jika sudah masuk ke dalam aplikasi SAP 2000-nya, maka kita bisa klik dulu file, kemudian new model, nanti akan muncul tampilan kotak dialog seperti ini. Atau kita bisa mengklik Ctrl N pada keyboard, nanti juga akan muncul kotak dialog seperti yang ada di layar ini. Nah, jika sudah, kita bisa menentukan dulu satuan yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan satuannya yaitu adalah kilo Newton meter Celsius atau KNMC. Nah, untuk melakukan desain kali ini kita bisa menggunakan template grid only yang ini, ataupun kita juga bisa menggunakan 2D Trusses ini. Cuma kali ini saya akan menggunakan grid only. Maka kita klik pada grid only. Sini ada number of grid lines dan juga ada grid spacing. Untuk number of grid lines ini adalah jumlah titik yang akan kita gunakan di model kita nanti, dan untuk grid spacing adalah jaraknya, jumlah jarak yang akan kita gunakan dalam desain model kita nanti. Nah, di sini untuk bagian X direction-nya ini adalah jumlah titik yang berada pada sumbu X. Di sini total titik yang berada pada sumbu X saya ada 9 titik dari ujung sini sampai ujung sini, maka pada bagian X direction-nya kita isi dengan 9. Kemudian untuk Y direction-nya ini kita bisa ubah menjadi 1 saja. Kemudian untuk Z direction-nya itu adalah jumlah titik yang ada pada pangkal ini dari yang paling bawah hingga ke yang paling atas atau paling puncak. Berarti kita bisa hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah titiknya pada Z direction adalah 5. Sedangkan untuk grid spacing-nya di sini kita bisa ubah dulu menjadi 1 semuanya. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian untuk layar atau jendela pada sisi sebelah kiri kita bisa ubah menjadi sumbu X dan Z ya untuk tampilannya. Nanti dia akan terlihat seperti ini. Kemudian kita akan melakukan edit grid data. Kita klik kanan pada mouse, kemudian kita edit grid data. Kemudian kita modify show system. Nah, di sini kita ubah menjadi spacing. Kemudian pada X grid datanya, di sini untuk spacingnya atau jaraknya, kita ubah sesuai dengan yang ada pada contoh kita. Seperti ini, X grid datanya itu yang 67, 47, 20, 67, 67, 20, 47, dan juga 67 ini ya. Untuk bagian X grid datanya. Nah, tapi yang ada pada contoh ini satuannya adalah sentimeter, sedangkan yang ada pada SAP kita satuannya adalah meter, maka kita harus melakukan konversi dari sentimeter ke meter. Nah, maka jika kita konversikan dari sentimeter ke meter, 67 menjadi 0,67, kemudian 47 menjadi 0,47, 20 menjadi 0,2, kemudian selanjutnya kita ikuti aja sesuai dengan yang ada pada contoh, namun kita ubah menjadi meter. Berarti di sini 0,67, 0,67, maaf, 0,67, di sini 0,2, 0,47, dan 0,67. Kita pastikan dulu bahwa data yang kita masukkan sudah sesuai.
Oke, ini sudah sesuai ya. Nah, kemudian kita juga bisa ubah pada Z-grid datanya. Nah, Z-grid datanya juga kita sesuaikan dengan jarak yang ada pada contoh ini, namun kita konversikan ke dalam meter. 67, 47, 20, dan 67. Berarti 0,67, 0,47, 0,2, dan 0,67. Oke, jika sudah sesuai, kita bisa langsung saja klik OK. Nah, nanti dia bentuknya akan menyesuaikan dengan yang ada pada contoh kita. Nah, selanjutnya adalah kita akan menggambarkan kuda-kudanya. Di sini kita bisa klik pada sebelah kiri ini, ada draw frame kabel, kita klik. Kemudian kita tinggal gambar saja dari titik A, titik B, kita klik sesuai dengan titiknya ya. C, I, E, F, G, H, I. Kemudian kita naik ke atas ini, ini, ini. Nah, dia akan membentuk segitiga seperti ini. Kemudian kita tinggal gambar saja sesuai dengan yang ada pada contoh kita. Nah, ini sudah sesuai dengan yang ada pada contoh seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan tumpuan pada kuda-kuda kita dengan cara di sini kita arahkan kursor kita ke titik A hingga terlihat tulisan grid point. Kemudian kita klik sekali hingga terlihat garis silang putus-putus seperti ini. Kemudian kita pilih assign, join, restrain. Kemudian kita pilih tumpuannya adalah tumpuan sendi. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita buat tumpuan pada titik I. Kita lakukan hal yang sama, kita klik hingga terlihat garis silang putus-putus, kemudian pilih assign, join, restrain, kemudian kita pilih tumpuan roll. Kemudian kita klik OK. Nah, tumpuannya sudah jadi, sekarang kita akan membuat bebannya, yaitu beban terpusat. Caranya sama, kita klik lagi hingga terlihat garis putus-putus seperti ini pada ujung segitiganya ya. Seperti ini, kemudian kita pilih assign, join nodes, kemudian forces. Nah, di sini pada force global Z-nya kita isi dengan 0,5. Kemudian ini harusnya minus ya, minus 0,5 karena kita ingin panahnya nanti ke bawah. Minus 0,5, kemudian kita klik OK. Nah, kita lakukan juga pada titik-titik berikutnya seperti ini, seperti yang saya lakukan. Kemudian kita pilih assign lagi, join load lagi, purchase, kemudian di sini kita isi dengan minus 1. Kemudian klik OK. Nah, ini tumpuannya sudah jadi dan juga beban terpusatnya sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat materialnya. Kita pilih define. Kita pilih define, materials. Kemudian kita add new material. Ini kita biarkan saja seperti ini settingannya. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita pilih modify show material. Ini kita ubah namanya menjadi BJ34, maka data yang akan kita masukkan ke dalam sini nantinya sesuai dengan BJ34. Untuk weight per unit volume-nya pada BJ34 adalah 7.850 kilogram, maka pada unitnya kita ubah dulu menjadi KGF MC. Kemudian kita isi 7.850. Nah, untuk modulus of elasticity-nya ini harusnya adalah 200.000 MPa. Maka satuannya tadi kita ubah dulu menjadi Newton milimeter Celsius. Kemudian kita isi 200.000. Nah, kemudian untuk bagian ini, FY, FU, FYE, dan FUE, itu kita isi sesuai pada tabel ini.
Untuk FU-nya adalah 340 dan FY-nya adalah 210. Maka ini kita isi menjadi FY-nya tadi 210, kemudian FU-nya adalah 340. Nah, untuk FYE dan FUE-nya itu mengikuti aja seperti yang di atasnya. Berarti di sini 210 dan yang di bawahnya adalah 340. Jika sudah, kita bisa langsung klik OK. Kemudian kita OK lagi. Nah, jika sudah, kita bisa define lagi. Kemudian kita ini section properties, kita pilih frame section. Kemudian kita add new properties, kita pilih yang channel. Nah, di sini kita ubah section name-nya menjadi 100 kali 75 kali 7,5. Kemudian pada dimensionnya kita bisa ubah outside depth-nya itu menjadi 0,1. Kenapa 0,1? Karena 100 ini kita konversikan ke dalam meter, berarti jadinya adalah 0,1. Kemudian 75-nya kita dikonversikan ke dalam meter, berarti 0,0075. Kemudian ini 7,5 kita konversikan juga, berarti jadinya 0,0075. Kemudian untuk web thickness-nya ini kita bisa isi menjadi 0,005. Oke, jika sudah seperti ini kita kurang 0-nya ya di depan. 0,0075. Yang ini yang kelebihan, maaf. Nah, harusnya bentuknya seperti ini ya. Tadi ada kesalahan input. Ini harusnya menjadi 0,075 pada offset flank width-nya. 0,075, terus untuk flank thickness-nya adalah 0,075. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di bagian sini, dia harusnya bentuk dari sayapnya atau tebal dari sayapnya itu lebih tebal ya daripada sisi yang ada di sebelah sini atau batang yang ini. Jadi sayapnya lebih besar daripada ketinggiannya. Ketinggian atau bagian sininya tebal pada sisi sebelah sini. Nah, jika sudah seperti ini sudah benar. Yang bagian sini sudah lebih tebal, berarti kita bisa langsung saja klik OK. Kemudian kita OK lagi. Langkah selanjutnya adalah kita bisa blok semuanya. Kemudian kita pilih set display option atau yang seperti tanda centang ini. Kemudian kita pilih general option. Lalu ini harusnya ini berada pada pilihan standar. Kemudian kita ubah menjadi extrude. Kemudian kita apply. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita pilih assign, kita pilih frame, kemudian kita pilih lagi frame section. Ini kita ubah menjadi settingan menjadi yang sudah kita buat tadi sebelumnya di frame section. Kemudian kita apply. Ini ya, yang 100 kali 75 kali 7,5. Kemudian kita klik OK. Oke, dia sudah seperti ini. Selanjutnya adalah kita bisa membuat ini kita bisa tambahkan ya ke belakang jadinya menjadi bentuk atap. Nah, ini kita bisa blok lagi di sini. Kemudian kita pilih edit. Lalu kita pilih replicate. Untuk D-nya ini adalah jaraknya nanti ya. Jadi jarak antara kuda-kuda satu ke yang lain itu adalah berapa, itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini saya akan memasukkan untuk jaraknya adalah 4. Kemudian untuk jumlah kuda-kudanya di sini saya masukkan 2. Maka nanti yang muncul akan menjadi 3 ya, 3 kuda-kuda. Nah, klik. Bisa kita klik apply dulu atau kita bisa
apply. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini ya. Nah, untuk langkah berikutnya, di sini kita bisa menggambar dulu garisnya, garis atapnya. Di sini kita pilih draw frame kabel. Kemudian pada sectionnya kita bisa memilih yang ini 100 kali 75 kali 7,5. Oke. Kemudian kita buat garisnya ya. Kita bisa terserah kita bisa buat di sebelah sini atau sisi sebelah sini. Ini mengikuti garis atapnya. Kalau kita mau melihat sisi sebelahnya, kita bisa lihat menggunakan ini ya, yang rotate 3D view. Kita klik, kemudian kita bisa dengan mouse kita arahkan. Ini kita bisa review dulu apakah ada sisi yang belum tergaris dengan benar. Oke, ini udah selesai ya untuk menggambar garisnya. Kita sudah menyatukan antara kuda-kuda satu dan lainnya. Ini kita bisa escape. Oke, selanjutnya kita akan membuat material atapnya. Kita pilih define, kita pilih section properties, kemudian kita pilih yang area section. Di sini kita add new. Kemudian pada bagian section name-nya kita isi dengan atap. Kemudian membrannya kita isi, harusnya itu ketebalannya adalah 0,0003. Ini juga 0,0003. Kenapa 0,003? Karena ketebalan atap itu biasanya 0,3 cm atau 3 mili ya sebutannya. Nah, jadi kita konversikan ke dalam meter. Jadi seperti ini, kemudian kita klik OK. Ini juga kita OK lagi. Nah, jika sudah, kita bisa mulai menggambarkan atapnya. Di sini kita pilih yang draw poly era, kita klik. Kemudian ini dengan otomatis langsung menjadi atap ya pilihannya. Nah, jika sudah, kita bisa mulai menggambar dengan berlawanan arah jarum jam. Kita pilih dari titik sini, ini berlawanan dengan arah jarum jam ya. Nah, untuk memastikan apakah yang kita gambar itu sudah benar atau belum, kita bisa klik pada set display option-nya. Kemudian nanti kita bisa aktifkan untuk bagian lokal aksesnya. Tapi di sini kita gambar aja dulu berlawanan arah jarum jam.
Kita klik enter. Kemudian kita bisa aktifin local access-nya. Kita apply. Nah, ini harusnya panah birunya itu berada pada arah bawah ya. Jadi kita bisa ulang saja. Kita buat pada sebelah sini. Ini kita bisa aktifkan lagi local access-nya, kita apply. Nah, seperti ini ya. Kita bisa ulang lagi. Ya, seperti ini ya. Jadi panahnya dia ke arah bawah untuk yang panah birunya. Ini kita bisa gambarkan lagi. Untuk panahnya itu harus konsisten ya arahnya. Jadi tidak boleh berubah-ubah. Dia harus seragam. Dan juga pada sisi sebelah sini. Ini sudah jadi ya. Sudah semua tergambar. Kita cek lagi apakah benar-benar sudah tergambar semua. Oke, jadi ini sudah. Bisa kita escape saja. Kemudian untuk mengeceknya, kita bisa lihat di sini setelah. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti dia hasilnya akan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita bisa pilih define, kemudian kita pilih load patterns. Di sini kita ubah menjadi live. Kemudian ini kita pilih live. Kemudian di sini kita pilih 1.
Kemudian kita add new load patterns. Nah, ini pada date-nya, self multiple-nya kita ubah menjadi 0, kemudian kita pencet modify load pattern. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa membuat beban hidup dan beban matinya dengan cara kita blok semuanya seperti ini. Ya, kemudian kita pilih assign, kemudian kita pilih area loads, kita pilih uniform to frame shell. Kemudian untuk globalnya ini harusnya adalah 10 kilo, maka kita bisa ubah pada unitsnya di bawah sini, kita ubah menjadi KGF MC, kemudian kita isi 10. Kemudian kita pilih add to assigning loads, kemudian kita apply, lalu kita klik OK. Di bagian sini kita bisa juga. Nah, lanjut lagi, kita pilih lagi assign. Setelah kita blok semuanya, kita pilih assign. Kemudian kita pilih area loads. Kemudian kita pilih uniform to scale. Ini date-nya kita ubah menjadi live. Kemudian kita ubah menjadi 100 kilogram. Kemudian kita apply, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita bisa melakukan running. Kita pilih analyze, kemudian kita run analyze. Di sini pada bagian modalnya kita pilih do not run, kemudian kita klik run now. Ini kita bisa simpan dulu filenya. Kemudian kita save. Kita tunggu saja. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Ini setelah sudah di-run, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa cek apakah frame yang kita buat ini sudah benar atau belum dengan cara kita klik saja pada bagian ini yang seperti huruf I atau Start Still Design. Kemudian kita pilih Start Design Check of Stock. Nah, ini ya. Jika tampilannya seperti ini, berarti sejauh ini tidak ada masalah ya pada penggambaran kita. Atau kita juga bisa mengeceknya langsung dengan cara ini, kita klik lagi pada Start Still Design-nya, kemudian kita pilih Verify All Member Present. Jika tulisannya seperti ini, All Still Frame Facet Distress, berarti itu semua frame kita sudah lolos ya dan tidak ada yang bermasalah. Oke, saya kira segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video saya atau selama melakukan permodelan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.